Sobat Kolomol Jaki. Beberapa hari kemarin Kauda sempat dimintai oleh salah satu rekan, disuruh menyampaikan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap guru kita, terhadap pengajar kita, lebih-lebih yang menjaga kita masalah tentang syariat-syariatnya Allah, syariat-syariatnya Rasulullah. Dan di dalamnya di situ terkait dan berkaitan dengan masalah ibadah, supaya ibadah kita betul-betul lebih mendekatkan pada kesempurnaan walaupun tidak sempurna. Jadi beberapa hari kemarin sempat ada rekan-rekan yang meminta supaya saya menyampaikan atau mengaji tentang bab yang berkaitan dengan bagaimana hak-haknya seorang murid terhadap seorang guru. Dan sekarang atau saat ini saya berusaha untuk mengkaji tentang hal tersebut semampu saya, sepaham saya, walaupun mungkin adanya nanti kurang lengkap, bisa disambung dengan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Hubungan seorang murid terhadap guru itu layaknya hubungannya seorang anak terhadap orang tua. Artinya tidak ada kata-kata mantan murid, demikian juga tidak ada mantan-mantan anak bagi orang tuanya, tidak ada mantan-mantan seorang murid bagi seorang gurunya. Jadi hubungan seorang murid terhadap guru, hubungan seorang murid bersama gurunya, itu hubungan yang akan dibawa sampai kelak ke akhirat. Dan disebutkan dalam beberapa kitab, tugasnya seorang guru itu adalah mengenalkan kita terhadap Allah, mengenalkan kita bagaimana kita harus bersikap kepada orang tua, bagaimana kita harus berakhlak terhadap orang tua, bagaimana cara berbakti terhadap orang tua. Dan keterangan tersebut itu bisa didapatkan dari guru-guru kita, walaupun minim atau salah satu keterangan tersebut bisa didapatkan oleh kita dari orang tua kita, itu pun biasanya jumlahnya tidak luas. Bapak langsung. Nah, setelah kita meroyat syaki ke guru, syaki ke guru, ekotoro ke guru, esrobula ke guru, dan di situ keterangan-keterangan yang sangat gemblang, keterangan-keterangan yang sangat lengkap baru bisa kita dapatkan. Karena apa? Guru menyampaikan keterangan tersebut bukan cuma dari akal pikirannya, lebih dari itu dikaitkan dengan kitab yang diajarkan, dan keterangan-keterangan yang bersumber dari bisanya seorang guru adalah keterangan-keterangan dari kitab yang kita kaji bersama. Maka dari mereka, guru mereka mau kita kalau menjalan saja, mau kita saja, ada hubungan berguru. Silakan guru juga pernah ngajarin apa? Bagaimana cara berakhlak, bagaimana cara ibadah supaya terpadu ke Allah, bagaimana cara apa supaya bisa lagi syariat Rasulullah, bagaimana supaya kita bisa berbakti ke orang tua terhadap orang tua kita. Mau kita pernah merasa punya guru
guru tentang hal-hal tersebut, maka andi kewajiban kita sebagai mereka untuk supaya ngakungaki dia guru kaulah panjang saja. Seumpamanya kaulah sang panjang saja dulu pernah diajarkan oleh seorang ustadz di musola mulai dari pelajaran Al-Quran yang ngice alif ba ta sa sampai iya serangkai kalau Allah benda ini bini tini dan atas keteladanan guru tersebut sehingga kita bisa membaca Al-Quran. Seterusnya kita yang keakian di guru sehingga ceraki kitab ini sudah bawa kiabar bisa maus kitab sebenarnya kata pas yang keaki boleh kita bisa maus kitab sebenarnya kata kitab kudul siapa orang sepuh siapa orang sepuh kitab kudul dan ketika keberhasilan bagi kita sudah didapatkan. Kalau macam sudah bisa maus, ya kitab-kitab sudah ada harga, kitab-kitab sudah ada harga, sudah ada harga tambahan sepatutnya. Bukan berarti kalau sampai macam saja harus melupakan dan meninggalkan, mengurangi rasa takdim kita terhadap guru kita yang dulu mengajarkan kita ngice alif-alif dan sampai kita bisa membaca Al-Quran. Karena bukan apa? Ini modal paling utama. Modal paling utama. Jadi semua kalau macam sekolah ibu kalian seorang ustad musola, ustad sing ngaji lagi. Kalau macam saja mulai dari awal ke iso ngaji sampai bisa ngaji. Tak mungkin kalau macam saja bisa mengkeki ke guru saya bisa. Ya bapak kalau macam saja bisa ajar kitab sebenarnya kata orang kitab sebenarnya. Saat pulang, saat nabali pagi guru awal kita, guru singajar lagi, alif sampai kita panjang saja, sampai kalau sepanjang saja bisa ngaji mau Al-Quran, sesuai kembang lagi kitab-kitab seatas. Padahal memposisi guru kita, ustaz kita yang mengajarkan Al-Quran ke kita, ini pas moro. Sarana pagi ternyata bohirnya pas lebih alim kita daripada beliau yang pernah mengajarkan kita. Ini kayak dalam pikiran kita tak ada diperbolehkan, tidak diperbolehkan, sangat tidak diperbolehkan oleh para ulama. Senyambung keterangan dari para ulama sampai Rasulullah kita kata oleh andi atas sengir meyaki dan guru. Kalau macam saja, tak oleh berarti sengirang yaki dia guru. Ate tak oleh ngerang yaki. Namun boleh pas ingkapaki secara tindakan senyata-nyata meremehkan kepada guru-guru awal kita atau guru tolang jepol yang tulas itu. Ketika kalau macam itu tak oleh di bawah pasar. Lo saya kalau guru alimkan, lo saya kalau guru Quran. Saat sudah ketemu, eranya aki bapak di rumah, lo pernah sholat, lo pernah basah dan lain sebagainya. Tak ada bisa aja, kurun apa sih macam atau sengaja kita tak ada bisa aja. Aneka walaupun kenyataannya seperti itu, ini boleh. Kalau sampai jangan saja, jangan sampai dalam artian di atas singereni aki atau memandang remeh. Walaupun posisi kita saat ini lebih alim daripada beliau. Karena sampai kalau panjangan saja pas beda atas segera ngaki ke guru, nikah terangaki man istakhaffa bi istadihi italahu Allah bi salasati asyirah. Kanjeng Nabi kata, kalau panjangan saja bengal. Kalau panjang sejauh bengal ngarani aki anti atas ngarani aki lebih pas yang kaki belum tindakan oleh ngarani aki kudu
pertama apa? Nasional hafidhah. Walaupun kalau pancen sudah jadi kapolda menyang pendidikan selebih tinggi daripada Al-Quran, kamu kaki ke kitab, panjang ki kitab-kitab si pelajar soal kalau pancen sejarah di kitab si pelajar beli musola atau pesantren, boleh saki, beli itu lagi beli insyaallah berkali tinggi pagi kelopaan dan kalau pancen sejarah. Agar kenapa? Kalau semuanya sudah kalau bisa mengingat dengan ilmu serapon, belajar pesantren, ataupun di tempat-tempat lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lisannya kena tumpul lisannya untuk bisa menyampaikan ilmu. Seumpamanya pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari di pesantren-pesantren atau di ustaz-ustaz atau guru-guru yang lebih tinggi pengetahuannya daripada guru Al-Quran kita, itu nanti kita tidak akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menyampaikan ilmu yang sudah pernah kita pelajari. Karena kenapa? Oleh korban saja sudah berani meremehkan guru kita. Jadi yang pertama, paling lupa. Udah apa sih pernah pelajari? Jika semua tak lupa ingat, tak lupa ingat, tak lupa akan tetapi tidak akan diberikan kesempatan untuk bisa mampu menyampaikan ilmunya. Karena apa? Karena tumpul Allah tumpulkan lisannya. Tak bisa. Nyampaikan ilmu ke orang lain tak bisa. Nggak bisa karena apa? Tumpul lisan. Nggak tumpul. Oh karena tak boleh berubah guru terus guru ini nggak saya tidak tak boleh tidak dua jadi kalau buka pada misalnya dua jadi kalau amitan kok semuanya walaupun kau ambil mustad kejuang amitan kok semuanya walaupun kau ambil mustad kejuang setia lebih amitan kok walaupun kau ambil mustad kejuang ternyata setia lebih keimanan kok. Kata beneran, ketapa lebih aneh beneran, awalnya di orang seperti itu juga ada. Tak boleh dibantah. Jadi kewajiban kita sampai kapanpun tetap harus memuliakan guru kita. Waktu memuliakan. Kalau kita ada keinginan dalam hati kita supaya ilmu kita itu manfaat. Atau manfaatnya memang bisa kita amalkan ilmu yang kita dapatkan dari berbagai macam tempat. Ilmu tersebut bisa kita amalkan, lebih dari itu bisa kita sebarkan. Tapi mau datang manfaat, jangan menyebarkan. Kata untuk mengerjakan sendiri ilmu yang pernah sudah dipelajari tidak akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya mengerengati guru, bahaya mengerengati salah satu guru-guru atau ustaz atau kiai-kiai kita. Kelas kedua, saya Allah ayat Uftahu fi akhirih bakal fakir sama Mustafa, bakal difakirkan oleh Allah sebelum meninggalkan alam dunia. Artinya apa? Orang yang sebenarnya ngerengaki guru, orang yang sebenarnya ngerendaki guru, orang yang sebenarnya memandang dengan sebelah mata gurunya. Yang pertama, paling lupa apa saya pernah pelajari. Yang nomor dua, paling tumpul lisannya untuk bisa menyampaikan ilmunya ke orang lain, lebih-lebih masyarakat. Yang nomor Allah tidak dimatikan oleh Allah terkecuali difakirkan dulu. Difakirkan bagaimana? Difakirkan bisa jadi difakirkan badannya, juga bisa difakirkan, ya, bisa difakirkan badannya, bisa difakirkan hartanya. Jadi ada soki pun, makin keluar ada soki, punya. Tapi kalau aku merendah guru, pulau temurnya di celah, gurunya saya celah, gurunya lagi saya celah, saya coba, saya salah, setiap kepaki, sebuah laki mana, padahal guru lagi saya. Dia kenyaman dengan yakin, lebih dari yakin, dia kenyaman. Termasuk benar guru.
Maksudnya apapun berarti fakir jasa tadi. Badan fakir. Saya Mustafa. Fakir badan dan apa? Bagi cuma sakit kita harus beres. Mereka bahaya nak mereka. Mohon bengar ngeremiaki kuruna kau sama macam seperti. Jadi kamu tak kita hubungan orang tua ni kau menganak, hubungan guru barang murid dia. Laksana hubungan orang tua menganak. Ada jauh-jauh aja sampai orang bawa mantan takut, bawa pernah ngasih keju sekian dia kalau takut menuju karena pokok lebih aneh lebih gede. Allah pernah rosak dan sebagainya. Jadi guru mereka ketika pas bersalah, guru mereka ketika berkeleron, bukan berarti berkorban sekian hak untuk oleh kesalahan. Setelah diketemukan kesalahannya terus disebarluaskan, digunci kebencian bahasa. Mohon sebenarnya terjadi ke seorang murid. Kalau saya sebutkan kita tolong perkara, tolong dari perkara tiba akhir saya Mustafa. Kan di Nabi saya tahu. Mohon tak percaya hadis yang apa disampaikan mereka. Mohon tak percaya, apa makin tinggal ini. Dalam orang-orang atau murid-murid siapa apa dengan mereka ikut apa tinggal ini. Kalau kamu kosa tinggal ini. Benar-benar dengan mereka guru, jangan kosa puluh tahunan tengah nih. Benar tak kira debusi atau kisah musik yang Nabi Muhammad. Pertama, lupa akan ilmu yang pernah dia hafal. Nomor dua, walaupun tidak lupa, ditumpulkan di sana oleh Allah untuk bisa menyampaikan ilmu tersebut ke orang lain, lebih-lebih ke masyarakat. Siapa Allah Muftaqor filah ini paling fakir kan ya sebelum mati saya Mustafa. Tengah deh bang, baru ngorek pas banget ke kurun tengah deh. Perlu keterangan siapa boleh terangki. Orang itu rumah ke kurun karena kurun, karena kurun telah mengalami kesalahan, karena kurun mengalami kekhilafan. Terus ibu pusing, sampai saling bodoh ke situ ada orang penjaga itu ada kita mungkin berdengar gerakannya itu. Tak kira kalau mau cerita tentang murid sebagian mereka ikut lepas polco ini enggak. Anak pun yang punya mudah ada saya sadar mesti ini Muhammad. Berarti kita apa? Kifayatul afkiyah. Kalau saya baca. Nikah pertama jadi kesimpulan kalau sang panjang saja pernah berguru kepada seseorang setelah kita pindah atau menjenjang pendidikan yang lebih tinggi jangan sampai ngerengaki kata kabar masih lebih aneh tetap hormat, tetap tawadhu, tetap utama syirki. Karena dalam atiran beliau bercahaya secahaya beliau itu lagi dekat akal pikiran kalau macam saja dekat atiran kalau macam saja. Jangan sampai pekuliah, jangan sampai pegelo. Gara-gara sikap kita, gara-gara keterituran, biasa nak kalau macam saja sebagai syaitan. Jadi inti daripada keterangan yang sudah disampaikan tersebut. Terus makanya misalkan melakukan itu mengakur juga, tapi aja kudu cukup setiap penyataan kursi teman melakukan hilaf tidak benar. Kira apa? Hormat tetap, muljaki tetap. Karena kudu ini malaikat. Bagi Nabi, bagi Rasul saya jaga, saya masuk sama Mustafa ini. Jadi mengalami kehilafan, keliruan itu wajar. Karena ada melaksana. Terus apa berarti harus menyebabkan kita harus hilang rasa penghormatan kepada beliau? Tadi alasan seperti itu tidak ada. Hormat pakul akan tetapi gurunya etolo bener, etolo sana. Gurunya kan etolo bener, lo etolo sana. Hormat pakul, amun jati pakul, pengangkut pakul. Dalam abadi ketoran nur cahaya Allah, cahaya Rasulullah, ilmu yang pernah didapatkan, pernah kita dapatkan dari beliau. Nikah perlu
selanjutnya beda hadis boleh dan kalau bakal sampai akhir. Saya di zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha wa yabtalihimullahu bi salasati baliyatin. Bakal datang situng zaman jepun mestinya Nabi Muhammad. Bakal datang situng zaman imma zaman juga yafiruna minal ulama. Bakal datang situng zaman datang umat. Dalam mereka umatnya lagi bakal yang kelakina ya firman bakal pada buruh dari ulama, bakal buruh dari kiai, bakal buruh dari ustaz, bakal buruh dari guru, bakal buruh. Padahal guru ustaz tak pernah ngajak bener, mereka tak bener, bakal buruh, pandai, buruh dari ulama, buruh dari kiai, buruh dari ustaz, buruh dari guru dan setopan ngajar lagi. Apa yang dalam kehidupan mereka bakal dapat siapa mesti ini nanti bakal dapat satu zaman sehingga mata umat bakal neng kelaki ulama neng kelaki kiai neng kelaki guru neng kelaki ustaz. Dan mereka sudah terjadi kalau dapat sama mereka maka Allah bakal nolong kita tolong dari Allah. Maka Allah bakal nolong kita dari Allah. Bakal orang lagi belajar makanya Nabi dan kata umat Gusti Allah bakal orang itu belajar kata umat. Pertama apa? Yarfa'ullah barakat fi kasbihim. Yarfa'ullah barakat fi kasbihim. Makin arah aku dalam masuk dalam masuk kira teman tak mau keberkahan di dalam kasih. Dunia ini kata aku tak keberkahan, tak berkah ketenangan, tak ada lagi. Pertama. Wa yusallituhullah wa yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Gusti Allah bakal eparina pemimpin yang zalim. Selamat dua. Selamat Allah wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Asal pun keterangan hadis kembali uftaqara fi akhirih fakir sebelum mati fakir pada Gusti Allah. Kaitan bermakna wa yakhrujuna minad dunya. Kaitan lebih hadis semakin indah wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Bakal keluar sama Gusti Allah dari alam dunia kalau tanpa iman. Ini keburuh dari ulama, buruh dari kiai, buruh dari ustaz, buruh dari guru. Nyata-nyata ulama, guru, kiai, ustaz tidak ngajar bener. Ini keburuh tanda, tak belum. Dan mereka terjadi wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Bakal keluar dari alam dunia kalau tanpa iman. Ini keburuh. Kalau buruh tanda aparat, dia keburu ada aparat. Buruh bakal keluar seekor istrinya Muhammad dari dunia kabel tanpa iman. Kabel tanpa iman akan dikeluarkan oleh Allah dari alam dunia dengan tanpa membawa iman. Seperti ini buruh. Dia mau boleh lepas sampai yakin. Dia keburu. Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Apa keluar dari alam dunia sang Mustafa kalau tanpa iman. Dia mau boleh lepaskan yakin. Saat alam buru waktu yakin. Dia mau boleh masuk ke dalam tiga mulai atau santri-santri si model mana. Jangan buru bayi yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau terakhir keluar dari alam dunia kalau tanpa iman. Dia mau boleh lepaskan yakin. Maka dari mereka ya oleh kalau bacaan saja lebih sangat berhati-hati boleh lebih waktu membenahi apa mohon segala apa mereka beda kategori hadis yang sudah disampaikan tersebut mumpung beri kesempatan berbeda lagi bekerja demi untuk kemanfaatan ilmu kita
demi untuk keberkahan ilmu kita, demi untuk keberkahan kasab kita, dan juga demi untuk keselamatan kita, supaya ditakdirkan oleh Allah nanti ketika sudah sampai waktunya, ditakdirkan keluar dari alam dunia dengan lantaran membawa iman dan Islam. Mari selamat, itunya juga mari selamat sampai ngantos laku bagi ke dalam akhirat. Semoga moga-moga saya sampaikan manfaat, moga-moga saya sampaikan barokah. Al-Fatihah.